Welcome back to my YouTube channel. Setelah kemarin kita keliling Skandinavia dan juga Baltik, di video kali ini aku mau ajak kalian ke satu negara. Negara ini dulu pernah hilang dari peta dunia selama 123 tahun. Well everyone, selamat datang di Krakow, Polandia. Aku mau ajak kalian untuk keliling Krakow dan juga mengunjungi concentration camp yang jadi wishlist aku sejak lama. Let's get started. Selamat pagi dari Krakow, Poland. Jadi tulisannya itu Krakow pakai W, tapi W di Poland itu dibaca V dan J dibaca Y. Jadi good morning from Krakow. Pagi jam 9. Masih agak sepi. Tapi enakan kayak gini sih biar gak rame banget. Hari ini dingin, -2, tapi ada matahari, jadi masih oke. Ini stasiunnya Krakow Dolny. Hotelku tuh ada di belakangnya, jadi sangat dekat. Krakow ini pernah jadi ibu kota dari Polandia, itu dari abad ke-10 sampai ke-15. Dari Poznan, kemudian dipindah ke Krakow kemudian dipindah lagi ke Warsaw. Dan hari ini aku mau ajak kalian untuk keliling-keliling Krakow. Attraction apa aja yang bisa kita datengin? Pertama kita mau ke Barbican dulu. Barbican Gate itu kayak sisa dari fortified gate yang ada di Krakow. Dan ini juga merupakan satu dari 3 fortified gate yang sangat well preserved di seluruh Europe. Ini adalah Barbican Castle. Jadi ini satu dari 3 fortified castle bekas dari dulu Royal Krakow yang masih well preserved. Satu dari 3 yang ada di Eropa. Nih, dari sini tuh dekat banget ada namanya Florian Gate. Jadi mereka satu jalan gitu. Jadi dulu si Barbican ini itu tembok dari Royal Krakow yang ditambahin lagi ceritanya. Karena dulu ceritanya Krakow itu kalah dari Poland, kalah dari Turks. Jadi ini tuh ditambahin untuk menambah kayak benteng pertahanannya Poland dari serangannya Ottoman. Tuh, kalau kita deketin sama kayak benteng pada umumnya, dia tuh kayak ada jarak untuk kayak parit supaya musuh itu gak gampang masuk. Dan di depannya ini adalah Florian Gate. Ini adalah Florian Gate. Ini tuh dari abad ke-17 kalau nggak salah. Sama ini adalah sisa-sisa dari City Wall di Krakow. Dikasih nama ini Florian dari Santo Florian. Dia itu santo firefighter. Dan juga ini kayak ya santo pelindung di Krakow. Jadi kenapa dikasih nama Florian Gate? Dulu tuh pada abad ke-14 dia ada kebakaran yang cukup besar. Jadi dari kebakaran itu diambil nama Santo Florian karena Santo Florian itu adalah santo pelindung dari firefighter. Ini dari bagian dalam atau balik temboknya. Ini juga satu dari 9 tower yang tersisa yang masih bagus, sisa-sisa dari Royal Krakow. Ini replika dari Barbican sama sisa wallnya. Ada alfabet Braille juga. Jadi di Santo Florian Gate itu juga ada chapel, terus ada beberapa tempat yang bisa dibuat untuk museum juga di dalamnya. Nah, ini tuh juga dibuat museum. Jadi di undergroundnya itu tuh ada museumnya juga. Pakai baju gini.
biar menarik pelanggan. Kita mau coba bakery ini. Ini donat yang banyak ada di Poland. Udah habis emang? Strongnya buat dorong-dorong ke bawah. Ini buka. Strongnya jadi buang. Ini aja dibuang. Buat dorong-dorong. Dobra paczkarnia. Aku beli satu. Oh, beli satu yang coba yang salted caramel. Ternyata dalamnya tuh ada apple-nya. Ini kayak apple pie aja tapi donat. Enak sih. Asin, manis, asam. Enak. Guys, aku kan order milkshake tapi malah es krim. Biasanya kayak es krim ya. Ya, Emang banget. jadi ini tuh namanya Royal Road. Awalnya tadi dari Florian Gate, dari Barbakan. Florian Gate ini kan. Turun ke bawah, ikutin jalan, masuk ke Florian. Sampai terakhir di Wawel Castle. The Royal Road. Kita udah nyampe di Rynex-Glowny. Rynex-Glowny ini kayak main square yang ada di Krakow. Tapi ini udah didemolish, udah dibangun lagi. Awalnya dulu kayak town hall gitu. Dibangun sama Raja Kasimir III. Terus kemudian dia dihancurin, dibangun lagi jadi main square. Dan tujuan utamanya ini sebenarnya untuk perdagangan. Di sini tuh banyak yang jual simit. Banyak banget. Masih ada pohon Natal juga di sini. Di main square ini ada beberapa attraction kayak place of interest. Yang pertama ini Saint Mary Basilica. Terus ini tuh kayak shop gitu ya. Dia kayak tempat pasar gitu. Sama di baliknya itu yang atapnya hitam itu ada town hall dari Saint Mary Basilica ini. Itu tuh towernya tingginya beda guys. Dulu ceritanya di Saint Mary Basilica itu kan ada kayak bell tower. Kalau kalian dengar bell, jadi dari bell towernya ini itu setiap jam itu akan berbunyi kayak sebagai penunjuk waktu. Dulu ceritanya kenapa setiap jam? Jadi dulu ceritanya petugas yang suka bunyiin bell towernya itu tuh dipanah, dibunuh oleh Mongolian Army. Jadi dari situ untuk kayak merespek, menghargai, itu dibuat setiap jam sih. Kalian lihat trompetnya itu juga setiap jam. Nah, bunyi trompet yang tadi kalian dengar lagi. Itu tuh dibunyiin setiap jam di 4 mata angin. Dari depan sini, sekarang di sebelah situ. Yang ini adalah MNK, yaitu pusat perbelanjaan di Krakow sih. Dulu dia kayak pusat perdagangan gitu. Sampai sekarang banyak toko-toko juga. Banyak banget burung merpati.
bentuknya bagus banget ya. Kalian masih ingat teori Nicolaus Copernicus? Nicolaus Copernicus itu juga berasal dari Poland. Itu teori yang mengatakan bahwa matahari itu diam, sedangkan kayak planet dan bulan yang mutar berkeliling mengelilingi matahari. Itu dari Nicolaus Copernicus dan dia lahirnya di Poland. Ini adalah Town Hall. Ini satu-satunya Town Hall yang tersisa dari Town Hall pada saat zaman dulu, sebelum dia didemolish dan diganti jadi main square kayak sekarang. Mungkin kalau kita lihat Town Hall-nya bagus ya, bangunannya keren. Tapi Town Hall ini tempat serem guys. Ada cerita kelam di bawah Town Hall Krakow ini. Jadi dulu di bawah Town Hall Krakow ini itu tempat torture, tempat buat penyiksaan. Jadi meskipun cantik bagus, ada sisi kelamnya juga. Dan ini semuanya itu di Riddick Lovely di main square. Ini dalam pasarnya, kayak banyak jual souvenir deh, lebih ke souvenir ya. Ya. Yang unik adalah di dinding-dindingnya itu ada nama-nama daerah bagian di Poland dengan lambang-lambangnya. Display bagus banget. Oh iya ya. Look at the teacher down there. Look at the teacher down there. Kita jalan ngikutin dari The Royal Road, dari Barbican, lurus lagi di depan ini Saint Peter, kemudian nanti berakhir di Wawel Castle. Oh, mataharinya kenceng guys, tapi tetap gak berasa, tetap dingin. Ini -2. Ini Saint Peter Church. Tiga warna dasar. Dia yang membuat semua. Ya tadi aku sebut loh. Red. Yang unik di sini, jadi di depan gerejanya itu ada patung 12 murid Yesus. Coba kita zoom. Di Santo Peter ini setiap hari dia ada konser featuring everyday jam 8 yang hari ini. Jadi selain fungsinya sebagai gereja, dia juga buat concert hall. Cześć, hello. Cześć, co chciałaś? No daj ładniutko. Który chcesz? Yang mana? Yang mana, Cil? Tu masz cheese, tu masz sezam. Cheese aja cheese. Ya. Cheese please. Cheese? Yes please. Chcesz cheese? Proszę, dam ci taki ładniutki. O, ten taki duży, piękny, szerokowy. Taki mięciutki jeszcze, proszę bardzo. A, widzicie? How it tastes? Good. Good? Fine. Fine?
Kita beli yang rasanya cheese. Ini yang cheese. Oh, kamu mau lihat? Ya udah tunggu. Cheese enak. Masa? Lebih keras. Habis dari Saint Peter, ini terakhir, destinasi terakhir dari The Royal Road itu adalah Wawel Castle. Daerah Old Town-nya lumayan ramai, guys. Pope John Paul II lived here between 1951 to 1967. Jadi dulu Paus Paulus II tinggalnya di sini, guys. Oke, let's go. Dulu Polandia itu sempat hilang dari map selama 123 tahun. Jadi pada awal abad ke-17-an. Itu terjadi karena dulu negara ini kayak dibagi-bagi antara ke Rusia yang sekarang Jerman dan juga Austria. Terus habis itu negara ini tuh bubar pada akhir abad ke-17. Terus kemudian Polandia balik lagi ada di map itu pada abad ke-19 setelah Perang Dunia Pertama. Kita bisa jalan ke sana, masuk ke castle ya. Entrance tiketnya itu tergantung dari area mana yang kalian mau datengin. Tapi kalau cuman kayak di luaran kayak gini, itu gak ada tiketnya sih. Itu gereja yang ada di dalamnya Wawel Castle. Gereja cakep banget, warnanya tuh bisa beda-beda gitu loh. Dari towernya, bagian tengahnya. Ini dilihat dari sisi kanannya. Wah, ini bagus banget gerejanya. Dia ada domnya juga, ada bentuk segitiga juga. Keren. Sini adalah penampakan sekitarannya dari Wawel Castle. Wawel Castle. Ini wallnya. Pintu masuknya ada beberapa, ada yang bisa dari situ, sama ada yang bisa dari sebelah tadi mau masuk. Udah selesai dari Wawel Castle. Sekarang kita mau ke tempat lambang dari Wawel Castle itu adalah Dragon. Jadi ada Wawel Dragon. Dia sekitar sini juga, tapi dia turun dari castle-nya. Patung Dragon itu di sini. Biasanya dia tuh ngeluarin api gitu dari mulutnya kan. Wah, ini enggak ya? Kita lihat lebih dekat. Di sekitarannya juga banyak yang jualan. Nah, kita tadi dari atas castle itu. Jadi legendanya dulu ada naga di bawah Wawel Castle ini. Dia tuh kayak selalu minta tumbal gitu loh orang-orang di Krakow. Terus kemudian ada shoemaker yang bisa menaklukkan dragon ini.
Dia kayak naruh sulfur karena dia kan juga suka makan sheep gitu ya. Jadi si shoemaker itu naruh sulfur di kulit sheep atau domba yang kemudian dimakan sama si dragonnya ini. Akhirnya karena si shoemaker itu mampu menaklukkan naganya ini, shoemaker itu dinikahkan sama the daughter of the king of Favel Castle. Dan mereka fairy tale ya. Oh, nyala guys. Lah udah. Nah, di depannya Favel Castle ini tuh ada sungai. Ini namanya Oldfieldskulla River. Jadi itu kayak dibuat dibagi dua area. Area yang Favel ini sama di seberang sana itu namanya Kazimierz. Dia tuh kayak Jewish quarter. Habis dari Favel kita mau ke Kazimierz yang Jewish quarter yang tadi. Sama di Jewish quarter tuh ada satu makanan, aku lupa namanya apa, nanti aku tulis. Itu tuh kayak open pizza kecil, untuk gak kecil sih, agak panjang. Basically pizza, tapi dia bentuknya kayak roti gitu loh. Dan itu berasal dari daerah Kazimierz atau Jewish quarter. Nanti aku pengen coba, semoga buka ya. Ini areanya di Kazimierz. Kalau kita lihat bangunan di daerah Kazimierz atau Jewish quarter nih lebih identik, lebih lama-lama gitu loh. Bukan bangunan-bangunan yang modern. Di sini tuh banyak sinagogu, tempat ibadahnya para Jews. Pasar. Ini pasar barang bekas kan? Thrifting kita. Oh, ini murah. Mau snack dulu. Kayaknya nggak jual ya pizza ya guys. Tutup. Tadi ada food hall juga. Tapi tadi di dalamnya nggak ada yang jual pizza kanki. Kita coba cari tempat lain, mungkin ada ya. Jadi Kazimierz ini atau Jewish quarter dulu tuh dari abad 14 sampai 19. Dia tuh independent city. Beda dari the rest of areanya di Krakow. Di sini banyak sinagogu kayak tempat ibadahnya Jewish, terus learning centernya Jewish, itu semua dulu berpusat di sini. Secara arsitektur juga beda sih. Di sini tuh lebih bangunannya tua-tua, kayak benar-benar bekas zaman dulu gitu. Kita akan banyak lihat sinagogu di area Jewish quarter. Gereja juga ada di sini, tapi akan lebih banyak kita lihat sinagogu daripada gereja. Di pre-medieval era, tempat ini tuh pusatnya pre-Christian pagan. Jadi kayak dia tempatnya namanya Skalka kalau nggak salah, yang artinya the little rock. Jadi kan dulu memang zaman sebelum ada Christianity, itu di daerah Eropa ataupun Baltik itu kan mereka lebih ke pagan gitu ya. Jadi kalau di sini tuh pagan Slavik. Di Jewish quarter lah pusatnya dari pagan di Krakow. Jadi pada masa Jerman dulu Jewish yang di sini, Polish Jewish itu tuh dipindahkan ke Gecko di Krakow. Jadi kita banyak juga nemu lambang-lambang kayak gini, lambang dari Jewish. Ya bangunannya sangat berbeda sih sama di city center Krakow. Nanti kita habis dari Jewish quarter kita akan lihat memorial, Ghetto Memorial yang ada di daerah Jewish quarter ini. Ini merupakan salah satu contoh rumah sisa dari Jews di Jewish quarter. Aku mau bacain ya Pak, tapi masih antri baca guys. Tulisannya in Hebrew, ada bintang Daud juga. Dentro de la estrella de David indican, de acuerdo al calendario judío, que el grupo fue fundado en el 1810 y este edificio fue renovado. Jadi dulu rumah ini itu adalah tempat studi Torah. Masih ada lambangnya juga, tulisannya juga masih Hebrew.
Kalau kalian pernah nonton film dokumentasi Nazi yang judulnya Schindler's List, aku pernah nonton, kayak aku nonton 3 kali. Padahal itu film hitam putih, tapi aku suka banget. Lokasi syutingnya itu tuh di Krakow dan mainly itu di Jewish Quarter. Tulisan-tulisannya itu juga masih dominan, banyak yang pakai Hebrew. Kosher. Kalian tau kosher kan? Kosher tuh kayak dietnya Jews gitu deh kayaknya kalau nggak salah. Ini juga bekas sinagoga kayaknya. Ada bintang Daudnya. Kayak udah terbengkalai juga sih. Ada chimney cake kayak food truck di daerah Jewish Quarter. Dan aku nemu ada yang jual zapkanki. Kita coba. Ini chimney cake-nya. Kita beli yang salted caramel. Let's try. I think it is under the table. Enak. Zapkanki. Oke. Panjang banget ternyata guys. Ditaruh ketek. Duduk aja, oke. Jadi ini baget bitus sama isinya ada sosis, red onion, cheese, sama kecap dan bawang. Seharusnya kayaknya yang klasik dia punya kayak fried onion gitu deh. Oh, anginnya panjang banget. Cici dingin nggak? Kalau dingin jadi hoodie-nya dirituin sini. Nggak dingin. Nggak dingin? Nggak deh. Udah di bawah sana udah kayak full. Itu enak banget, nanti dimakan langsung. Oh, Iya. Ini pizza banget sih. itu boleh kamu pakai itu buat ambil. Ini pakai itu buat serok. Majuan. Be careful that pigeon floor. Habis makan zapkanki tadi, kita jalan kayak sekitar mungkin 800 meter ya, ke Ghetto Jewish Memorial yang ada di Jewish Quarter. Nah, kalian lihat tempat duduk itu, ini adalah memorialnya. Kenapa memorialnya tuh bentuknya kursi? Jadi dulu Jewish di sini saat mereka mau dipindahin ke concentration camp, mereka itu disuruh bawa kursi. Lihat, semuanya kursi-kursi. Mereka suruh bawa kursi, katanya karena mereka akan antri biar nggak capek. Jadi disinilah titik poin mereka itu dikumpulin. Mereka duduk antri adalah di tempat ini. Jadi ini adalah tempat mereka duduk antri untuk dibawa ke camp dengan alasan kehidupan yang lebih baik, hal yang lebih baik untuk para Jewish. Jadi ini adalah tempat mereka disortir sebelum akhirnya mereka dikirim ke camp di Auschwitz. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you in the next episode. Bye!